Aku masih inget banget waktu pertama kali nginjekin kaki ke rumah nenek di desa itu. Udara pagi waktu itu sejuk banget, beda jauh sama suasana di kota yang penuh kendaraan dan suara klakson. Di desa ini, semua terasa tenang. Jalannya sempit, kanan kiri masih banyak pohon bambu, dan suara ayam kampung sahut-sahutan di kejauhan. Tapi justru karena terlalu tenang, ada rasa aneh yang bikin merinding. Sejak aku turun dari angkot terakhir di ujung jalan desa, rumah nenek letaknya agak masuk ke dalam, lewat jalan setapak dari tanah yang kadang becek kalau hujan. Rumahnya mesai, bangunan lama, dinding kayu yang udah mulai pudar warnanya, atapnya dari seng tua, dan di bagian belakangnya ada pekarangan luas yang sebagian ditumbuhi semak belukar. Di tengah-tengah pekarangan itulah berdiri satu sumur tua yang langsung menarik perhatianku. Sumur itu dikelilingi tanaman liar, dan ada semacam tutup dari papan kayu yang udah bolong di beberapa bagian. Pas aku masuk rumah, nenek udah nunggu di teras sambil senyum. Wajahnya kelihatan senang banget lihat aku datang. "Nenek kangen kamu, Nak. Akhirnya kamu bisa juga nginep di sini," kata nenek sambil meluk aku erat. "Iya, Nek. Sekalian nyari suasana baru," jawabku. Waktu masuk ke dalam rumah, suasananya adem tapi sepi banget. Aku nanya ke nenek, biasanya ada siapa aja di rumah? Nenek bilang dia tinggal sendirian karena anak-anaknya semua udah pada pindah ke kota, termasuk orang tuaku. Nenek juga bilang, tetangga sekitar rumahnya jarang keluar rumah malam-malam. Aku heran, tapi belum terlalu mikirin soal itu. Sore itu, aku duduk di dapur sambil nemenin nenek nyiapin makan malam. Waktu lagi ngiris bawang, nenek sempat nyebut sesuatu yang bikin aku sedikit merinding. "Kamu jangan main ke belakang ya, apalagi dikit-dikit sumur tua itu," kata nenek pelan. Aku berhenti ngaduk teh dan langsung noleh ke arah nenek. "Emang kenapa, Nek?" "Itu sumur udah lama dikosongin. Dari zaman kakekmu masih hidup, sumur itu udah ditutup. Ada penunggunya. Namanya Sumala." Aku sempat ketawa kecil karena ngira nenek cuma nakut-nakutin. Tapi wajah nenek waktu itu serius banget. Dia nggak ketawa, nggak senyum, bahkan nadanya kayak orang yang nyimpen ketakutan lama. "Sumala itu siapa, Nek?" tanyaku penasaran. "Dulu dia gadis muda, katanya tinggal di desa ini juga, tapi dijauhin warga. Dia dituduh bawa sial, dan malam-malam ada yang ngelempar dia ke dalam sumur itu." Aku merinding dengarnya, apalagi waktu nenek bilang, sejak saat itu, sumur itu jadi tempat yang terlarang. Warga sekitar nggak ada yang berani deket-deket, apalagi manggil nama itu. "Jadi, sekarang dia masih di sana?" tanyaku pelan. Kadang suara tangisnya masih kedengeran, tapi cuma buat orang yang penasaran, kata nenek sambil nutup mulut dan natap keluar jendela. Aku diem aja, gak berani nanya lagi. Tapi malam itu, rasa penasaran malah makin gede. Pas udah jam 11 malam, rumah mulai sepi. Nenek udah tidur di kamarnya. Aku sendiri masih melek di tempat tidur, karena gak biasa tidur tanpa suara kendaraan atau lampu jalan. Malam di desa bener-bener gelap dan sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar cuma jangkrik dan sesekali angin yang nyelip lewat celah dinding kayu. Aku udah mulai ngantuk waktu tiba-tiba aku dengar suara aneh dari arah dapur. Awalnya pelan, kayak suara air tetes dari keran bocor. Tapi makin lama, makin jelas. Suara isakan pelan, kayak suara cewek nangis. Dan sumbernya dari arah belakang rumah. Dek, jantungku langsung berdegup lebih kencang. Aku bangun pelan dan ngendap ke arah dapur. Dapurnya kecil, cuma ada meja kayu, kompor, dan satu jendela kecil yang langsung menghadap ke pekarangan belakang. Aku ngintip dari sela tirai jendela itu, dan di sanalah aku ngelihatnya ada sosok cewek berdiri di dekat sumur. Pakaiannya putih lusuh, rambutnya panjang banget nutupin wajah, dan tubuhnya kayak melayang sedikit dari tanah. Dia berdiri kaku, nggak bergerak, tapi suaranya jelas. Dia nangis pelan, terus-terusan, kayak orang yang kesepian dan tersiksa. Aku langsung mundur sambil nutup mulut, biar nggak teriak. Kaki gemetar, tangan dingin. Aku balik ke kamar, nutup pintu, dan narik selimut sampai kepala. Tapi suara isakan itu masih kedengeran. Bahkan makin jelas, seolah dia deketin rumah. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Setiap kali aku nutup mata, suara itu balik lagi. Kadang suara langkah pelan, kadang suara tangisannya makin keras, kadang-kadang suara ketukan dari arah belakang rumah. Besok paginya, aku langsung cerita ke nenek. Tapi nenek malah bilang, "Kamu udah dipanggil sama dia. Jangan balas panggil namanya. Jangan jawab apapun kalau dengar suara dari belakang." Aku makin takut, tapi di sisi lain, aku makin penasaran. Siang itu,
aku jalan-jalan ke warung depan desa buat beli jajanan. Di sana aku ketemu sama Pak Somad, tetangga nenek yang udah tua tapi masih suka ngobrol sama warga. Rumah nenekmu itu dulu ada kejadian, Nak, kata Pak Somad waktu aku nanya soal sumur belakang. Kejadian apa, Pak? Tanyaku. Dulu ada anak gadis yang suka main ke rumah itu. Katanya dia temenan sama anak kakek nenekmu, tapi warga nggak suka dia. Orang tuanya meninggal aneh, dan warga percaya dia bawa kutukan. Aku ngangguk. Ternyata kisah Sumala bukan cuma cerita nenek, tapi emang dikenal warga desa juga. Akhirnya dia dibuang ke sumur. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Saat itu, siapapun yang sebut namanya, apalagi di dekat sumur, pasti ngalamin gangguan. Kadang orang hilang, kadang kerasukan, kadang cuma diem dan ketawa sendiri. Aku merinding dengernya. Waktu balik ke rumah, aku lihat sumur itu lagi. Rasanya seperti sumur itu ngeliatin aku balik. Kayak ada sesuatu yang mengawasi dari dalam sana. Dan malam itu, suara tangisan itu kembali. Tapi kali ini, bukan dari belakang rumah. Suaranya ada di depan pintu kamarku. Malam itu, aku benar-benar nggak bisa tidur. Seluruh tubuhku kaku. Apalagi setelah aku dengar suara tangisan di depan pintu kamar. Bukan lagi suara dari arah sumur di belakang rumah, tapi sekarang dia ada di depan kamarku. Suaranya jelas banget, tangisan pelan, sesekali diselingi helaan napas panjang. Seperti orang yang menahan sakit hati yang dalam, aku berusaha menutup telingaku dengan bantal. Tapi suara itu tetap terdengar. Tangisan itu makin jelas, makin dekat. Aku bahkan bisa dengar nafasnya, kayak dia berdiri persis di balik pintu. Keringat dingin ngucur dari pelipis. Aku menggigil sambil merapal doa dalam hati. Aku pengen teriak, tapi suara tenggorokanku kayak ketahan. Kayak ada sesuatu yang duduk di dadaku. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Tapi yang bikin aku hampir jatuh pingsan, gagang pintu kamar bergerak pelan. Kayak ada yang nyoba buka pintunya. Dari luar, aku langsung lompat dari kasur dan dorong meja kecil buat ganjel pintu. Jantungku deg-degan kencang banget, hampir kayak mau meledak. Beberapa detik kemudian, aku dengar langkah kaki menjauh pelan-pelan. Lalu, hening. Aku nggak berani buka pintu sampai pagi. Dan waktu akhirnya sinar matahari masuk lewat celah jendela, aku baru berani keluar kamar. Wajah nenek kelihatan lelah waktu aku ceritain semua kejadian semalam. Nenek cuma diem, terus bilang pelan, "Kamu harus minta maaf." Aku bingung, minta maaf sama siapa, Nek? Nenek natap aku tajam. Sama Sumala. Kamu udah nyebut namanya, kamu udah bangunin dia. Aku gemetar dengarnya. Bener juga, aku sempat nyeletuk nama itu pas ngintip sumur. Aku pikir cuma ucapan, iseng, tapi ternyata efeknya nyata. Dan sejak itu, Sumala kayak terus ngejar aku. Siang hari aja, aku ngerasa dia ngeliatin aku dari pojok-pojok rumah. Bayangan hitam kadang melintas di sudut mata. Benda-benda kecil sering jatuh sendiri. Bahkan, cermin kamar mandi tiba-tiba retak. Padahal, gak ada yang nyentuh. Sepupuku, Rio, datang ke rumah nenek 2 hari kemudian. Dia anaknya lebih pemberani dari aku. Pas aku cerita semua kejadian, dia awalnya ketawa. Tapi waktu malam datang, dan dia ikut nginep di kamar yang sama denganku, dia mulai percaya. Jam 2 malam, kami berdua kebangun karena dengar suara yang sama. Tangisan pelan dari arah dapur. Kami saling pandang. Rio neken jari telunjuknya ke bibir, nyuruh aku diem. Kami pelan-pelan keluar kamar, bawa senter kecil, dan ngintip dari balik pintu dapur. Dan benar, dia ada di sana lagi, berdiri di samping sumur. Sosok cewek itu diem aja, rambutnya panjang, menutupi wajah, bajunya lusuh, dan menempel di tubuh kurusnya. Tapi kali ini ada yang beda. Dia kayak menghadap ke arah rumah. Kepalanya sedikit miring, seperti lagi dengerin sesuatu, atau nyari sumber suara. Tiba-tiba, aku kelepasan ngomong, "Sumala." Rio langsung noleh ke arahku dengan tatapan panik. "Gila lo, jangan sebut nama dia." Tapi semuanya udah terlambat. Cewek itu langsung nengok. Rambutnya terurai ke samping, dan untuk pertama kalinya, kami lihat wajahnya. Mata kosong, hitam, penuh kemarahan. Kulitnya pucat kehijauan, dan di bagian lehernya ada bekas luka panjang seperti digorok. Mulutnya terbuka, tapi bukan kayak orang teriak. Suara yang keluar lebih mirip jeritan dari dasar sumur. Dalam, nyaring, dan menusuk kepala. Kami langsung lari ke kamar dan nutup pintu. Rio baca doa keras-keras, dan aku gak bisa berhenti gemeteran. Malam itu, suara langkah kaki muter-muter di depan kamar kami. Suara nafas berat dan ketukan di pintu. Terus-terusan sampai jam 4 pagi. Besok paginya, Rio gak berani bercanda lagi. Dia bilang, "Kita harus nyari cara nutup ini semua." Dia makin kuat. Aku dan Rio mulai cari tahu soal siapa sebenarnya Sumala. Kami keliling ke rame-rame warga yang masih mau ngomong.
Kebanyakan orang malah nutup pintu waktu dengar kami nibot-naibot soal sumur. Tapi akhirnya, kami ketemu sama Mbah Kirno, orang paling tua di desa itu. Dia tinggal sendirian di ujung kebun pisang. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Waktu kami cerita semua, Mbah Kirno cuma geling-geling kepala. Kalian berdua bodoh. Nama itu udah dikunci bertahun-tahun. Sekarang kalian bangunin lagi. Kalian yang harus ngembaliin dia. Aku nanya, ngembaliin apa, Bah? Mbah Kirno diem lama. Lalu dia bilang, Sumala dibuang ke sumur waktu bawa boneka kecil. Boneka itu satu satania milik dia. Dulu dia nggak punya siapa-siapa. Cuma boneka itu yang nemenin waktu dia mati. Boneka itu ikut jatuh. Tapi beberapa tahun lalu, ada anak kecil nemuin boneka itu waktu gali tanah deket sumur. Dan boneka itu dibawa ke rumah kalian. Aku langsung ingat. Di gudang rumah nenek, ada boneka tua yang aneh. Matanya tinggal satu, bajunya lusuh, dan kadang-kadang pindah tempat sendiri. Aku pikir itu cuma boneka rusak. Tapi ternyata, milik Sumala. Kami buru-buru balik ke rumah dan ngecek gudang. Dan benar, boneka itu ada di pojokan. Tapi kali ini, dudak. Padahal sebelumnya cuma tergeletak miring. Aku angkat boneka itu. Dan saat itu juga, hawa di sekitar kami berubah. Udara jadi berat, dingin, dan lampu di gudang kedip-kedip. Rio langsung ambil kain putih buat bungkus boneka itu. Kami nggak bilang apa-apa ke nenek. Malamnya, kami berdua jalan pelan ke belakang rumah, ke arah sumur yang sekarang terasa makin gelap dan menyeramkan. Angin malam berhembus, dan suara renting-renting pohon terdengar kayak bisikan. Kami berdiri di depan sumur, meletakkan boneka di bibir sumur yang udah lapuk kayunya. Rio bisik pelan, Sumala, ini punyamu. Kami minta maaf. Aku ikut bicara. Meski gemetar, kami nggak bermaksud ganggu. Tolong tenanglah. Kamu nggak sendiri lagi. Saat itu, angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun berhenti goyang. Dunia terasa diam. Dan suara isakan itu muncul sekali lagi. Tapi kali ini, pelan, bukan marah. Lebih kayak seseorang yang akhirnya lega. Boneka itu pelan-pelan tergelincir sendiri ke dalam sumur. Seperti ada yang narik dari bawah. Kami nggak bisa ngomong apa-apa. Kami cuma saling pandang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, kami bisa tidur tanpa gangguan. Tapi pagi harinya, ada sesuatu yang bikin aku merinding lagi. Di depan pintu kamar kami, ada setangkai bunga melati layu. Dan di atasnya, tertulis satu kata di lantai, terima kasih. Tapi yang bikin aku nggak bisa tenang, tulisan itu pakai tanah basah dari dasar sumur. Pagi itu aku duduk lama di depan pintu kamar, sambil natap tanah basah yang masih kelihatan jelas, nempel di lantai. Tulisan terima kasih itu udah mulai mengering, tapi baunya masih ada. Tanah basah itu bukan tanah biasa. Aromanya kayak bau lumpur dari dasar sumur tua yang lama nggak disentuh manusia. Rio duduk di sebelahku, masih pucat, dan terus megang gelang tasbih kecil yang dikasih Mbah Kirno semalam. Kami berdua soma-soma, belum bisa percaya sama apa yang terjadi. Semuanya terasa kayak mimpi buruk yang belum selesai. Tapi anehnya, suasana rumah pagi itu terasa lebih tenang. Udara pagi nggak lagi sesak, dan suara jangkrik malam sebelumnya digantikan sama kicauan burung yang entah kenapa terdengar. Wajar, aku pikir semua udah selesai, tapi ternyata belum. Siangnya, nenek pingsan waktu lagi nyapu halaman. Kami panik dan langsung manggil Pak RT buat bantuin bawa nenek ke puskesmas desa. Setelah diperiksa, dokter bilang tekanan darah nenek drop drastis dan detak jantungnya nggak normal. Padahal selama ini nenek sehat-sehat aja, bahkan masih kuat nyapu dan masak sendiri. Waktu nenek sadar, dia bisik ke aku, dia belum pergi. Sumala masih di sini. Aku langsung merinding. Tapi kan kita udah balikin bonekanya, Nek. Nenek pelan-pelan pegang tanganku. Kamu bukain pintunya terlalu lebar, Nak. Dia bukan cuma datang, dia ikut masuk ke dalam. Setelah itu, kondisi nenek makin lemah. Dan anehnya, setiap malam, bunga melati kering selalu muncul di berbagai sudut rumah. Di atas meja makan, di kamar mandi, bahkan di bawah bantal nenek. Baunya khas banget, harum yang menusuk. Tapi kalau dihirup lama-lama bikin mual. Rio mulai gelisah dan ngajak aku buat balik ke kota. Tapi aku nggak tega ninggalin nenek sendiri dalam kondisi kayak gitu. Aku bilang ke Rio, kalau kita yang buka pintunya, ya kita juga yang harus nutup. Kami akhirnya balik lagi ke rumah Mbah Kirno. Wajah beliau makin tua, tapi sorot matanya begitu kami cerita tentang bunga melati itu, Mbah Kirno langsung geling-zeling sambil menarik napas panjang. Dia masih ada, karena dia ngerasa, kamu utangnya belum lunas. Aku bingung. Utang apa, Bah? Dia mati dengan dendam. Bukan cuma kehilangan hidupnya, tapi juga harga dirinya.
Dia nggak dikubur layak, arwahnya terikat karena sumur itu jadi tempat kutukan. Kalau mau bener-bener selesai, kalian harus doain dia. Kayak ngelayat orang meninggal. Tapi ingat, kalian harus izin. Jangan datang ke sumur itu tanpa pamit. Kami langsung mulai persiapan. Beli bunga, bawa air doa, dan surat Yasin. Malam itu, sekitar jam 9, kami berdiri di depan sumur dengan senter dan perasaan was-was. Langit mendung, dan angin dingin mulai berhembus dari arah pohon bambu di belakang. Kami taruh bunga melati di bibir sumur. Air doa kami percikkan pelan-pelan. Rio mulai membaca Yasin. Suaranya sedikit gemetar, tapi tetap lanjut sampai selesai. Aku ikut menunduk dan doa dalam hati. Semuanya terasa hening. Tapi begitu ayat terakhir dibaca, tanah di sekitar sumur bergetar pelan. Kami saling pandang, jantung berdetak makin cepat. Tiba-tiba dari dalam sumur terdengar suara lembut. Kayak suara cewek, pelan banget. Aku pulang, dan angin langsung berhenti. Suara jangkrik kembali terdengar. Udara yang tadinya dingin, berubah jadi hangat. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah nenek, malam terasa benar-benar tenang. Gak ada suara langkah kaki, gak ada isakan. Gak ada ketukan di pintu. Keesokan harinya, nenek bangun dengan kondisi jauh lebih baik. Bahkan bisa duduk sendiri, dan minta dibuatkan teh manis. Nenek bilang, semalam dia mimpi ketemu gadis muda yang tersenyum sambil ngucapin terima kasih di tengah ladang bunga melati. Kami semua percaya. Sumala akhirnya tenang. Seminggu setelah kejadian itu, aku dan Rio siap sayap buat balik ke kota. Tapi sebelum berangkat, kami mutusin buat nutup sumur itu pakai semen. Biar nggak ada lagi yang penasaran dan ngulang kesalahan yang sama. Kami dibantu beberapa warga yang akhirnya mulai terbuka setelah tahu semuanya udah selesai. Waktu semen dituangkan ke dalam sumur, tiba-tiba muncul angin kencang sekali lagi. Tapi hanya sebentar, seperti ucapan perpisahan. Setelah itu, semuanya kembali diam, damai. Sore itu, aku berdiri di halaman belakang, sambil mandangin bekas sumur yang kini udah tertutup rapi. Aku sempat bisik pelan, selamat jalan Sumala, maaf. Dan terima kasih. Tapi sebelum aku masuk rumah, ada satu hal terakhir yang bikin bulu kuduku berdiri. Di pojok pagar belakang, berdiri seorang anak kecil perempuan, rambutnya panjang, baju putih, dan di tangannya ada boneka dengan mata satu. Dia cuma ngeliatin aku, lalu hilang di balik semak-semak.